Halo sahabat karismatik, selamat datang di Ruang Jurnalistik. Channel yang bakalan ngasih info-info menarik dari dunia politik, akademik, atletik, akrobatik, sampai hal-hal antik dan estetik yang bakalan jadi trending topik. So, simak baik-baik, biar knowledge kita makin epic dan ciamik. Kali ini kita bakal ngulik topik menarik yang belakangan jadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama dalam pandangan pengamat politik. Meski berita ini nampaknya kayak gosip, tapi sedikit banyak juga bersinggungan dengan panggung politik kita. Wah, topik apa tuh? Beberapa bulan lalu, masyarakat dikagetkan dengan wacana pernikahan Idayati, adik perempuan dari Bapak Presiden Jokowi, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Agung Anwar Usman. Beberapa pihak menilai jika pernikahan ini bermuatan politik, bahkan menyarankan jika pernikahan ini terjadi, maka Anwar Usman sebaiknya mundur dari jabatannya di Mahkamah Konstitusi, karena dikhawatirkan berdampak pada pelayanan hukum pada lembaga judicial review tersebut. Melansir dari kanal berita Media Indonesia, seorang pengamat politik dari Universitas Widya Mataram, Dr. A.S. Martadani Nur MA, mengkhawatirkan terjadi konflik kepentingan yang mencuat berkaitan dengan wacana Presiden Jokowi menunda pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa Anwar Usman sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK untuk menjaga marwah lembaga penguji undang-undang tersebut. Dr. Martadani juga menambahkan, jika hubungan keluarga dalam sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh besar terhadap proses suksesi dalam jabatan struktural maupun jabatan politik. Selain Dr. Martadani, ada Anang Zubaidi selaku Ketua Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia yang mengingatkan bahwa masyarakat akan menilai pernikahan tersebut akan menjadi pintu gerbang tergerusnya independensi Mahkamah Konstitusi. Anang juga menegaskan bahwa politik keluarga di Indonesia itu cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di pemerintahan selama ini. Contohnya saat pemilihan bupati, maka calon yang diusung kemudian masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan bupati sebelumnya, seperti istrinya, anaknya, ataupun keponakannya. Martadani juga mengungkapkan jika keluarga di Indonesia memiliki fungsi memelihara, memproteksi baik aspek ekonomi, afeksi atau kasih sayang, maupun aspek sosial dan politik. Kondisi demikian berlaku dimanapun. Yang menjadi masalah adalah ketika fungsi keluarga sebagai proteksi aspek hukum dan politik memiliki kekuatan pengaruh yang dahsyat, melebihi pengaruh hubungan personalitas terhadap restrukturisasi jabatan publik dan kepentingan politik. Di dalam hubungan keluarga, dalam konteks apapun, bisa mendatangkan aspek memaksa secara disadari atau tidak disadari untuk kepentingan tertentu. Dengan alasan teoritis tersebut, Martadani menilai sangat bijaksana jika Anwar Usman mundur dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam memimpin MK. Meskipun demikian, pernikahan ini tetap dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 dan Presiden Jokowi sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan adik perempuannya tersebut. Noto Miharjo, nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Anwar Usman dengan tegas menampik bahwa pernikahannya dengan adik perempuan presiden adalah pernikahan politik. Dalam suatu forum, ia menegaskan bahwa sebagai seorang hakim, tidak mungkin keputusannya dapat memuaskan semua pihak. Dan dalam pelaksanaan keputusan tersebut, pasti terdapat pro dan kontra. Demikian pula keputusannya untuk menikahi Idayati, adik perempuan Jokowi. Selain itu, Anwar Usman juga menambahkan bahwa menikah itu sebagai wujud menjalankan perintah agama, seperti yang tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 3. Ia juga menambahkan bahwa meski ia memiliki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,
ia tetap memiliki hak sebagai warga negara yang bebas menentukan siapa yang akan ia nikahi, termasuk jika ia menikah dengan adik presiden dan pernikahan ini tidak akan menurunkan integritasnya sebagai ketua MK. Tidak tanggung-tanggung, Anwar juga mengatakan dengan tegas bahwa sampai hari kiamat ia akan tetap taat pada perintah Allah. Meski dalam prosesnya dipenuhi prasangka, pernikahan Idayati dan Anwar Usman tetap berjalan dengan hikmat dan sakral. Entah dilandasi oleh apapun, pernikahan tetaplah pernikahan yang suci dan agung di mata Allah. Kita doakan saja, semoga pernikahan ini adalah pernikahan yang diberkahi oleh Allah dan keduanya bahagia di dunia hingga di akhirat nanti. Mengetahui bagaimana kisah cinta sepasang manusia memang menarik, entah faktor apa yang melatar belakangnya. Dan dari kisah Idayati dan Anwar Usman ini, akankah pernikahan mereka membawa pengaruh panggung politik di Indonesia ke depannya? Itulah tadi info epic spesial dari Ruang Jurnalistik. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di topik-topik asyik selanjutnya. Salam jurnalistik.